Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Keluarga yang Terpecah Karena Tanah Warisan yang Berharga. Kisah ini menceritakan tentang seorang adik yang berusaha mempertahankan haknya dari keserakahan sang kakak yang terus saja berusaha mengusik kehidupan sang adik dan istrinya agar mendapatkan apa yang ia inginkan, walau dengan cara licik sekalipun. Sebelumnya, Hanum mau ucapin banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Dani, abang minta sertifikat tanah yang ada di blok depan sana. Lekas kemari kan, perintah Bang Malik tanpa basa-basi. Dani yang sedang merapikan pakaiannya menghentikan gerakannya. Dia menatap kakaknya dengan heran. Loh, buat apa bang? Itu kan tanah warisan orang tua untukku, tanyanya. Bingung dengan permintaan Bang Malik yang mendadak. Belakangan ini, Dani memang merasa ada perubahan pada perangai kakaknya. Bang Malik, yang dulu dikenal sebagai sosok bijak, kini sering menunjukkan sikap keras dan mudah tersulut emosi. Terkadang ia bahkan ikut campur urusan rumah tangga Dani, meskipun mereka masing-masing sudah memiliki kehidupan sendiri. Jangan pelit sama abangmu. Mau kamu berikan atau tidak sertifikat tanah itu, atau kita putus hubungan sebagai saudara, ujar Bang Malik dengan nada lantang, membuat Arina istri Dani berlari keluar dari dapur menuju ruang tamu. Arina hanya menarik napas panjang saat melihat siapa yang sedang berbicara dengan suaminya. Dia memahami bahwa ini adalah momen yang tak ingin dia campuri. Mas Dani, Arina memanggil suaminya dengan suara lirih. Tapi Dani hanya menggeleng pelan, memberikan isyarat agar Arina kembali ke dapur. Dengan patuh Arina menurut. Bukan pelit bang, kita berdua kan sudah dapat sesuai haknya masing-masing. Lantas, kenapa sekarang abang minta punya aku? Dani berusaha tetap tenang meskipun hatinya diliputi kebingungan. Wajah Bang Malik terlihat semakin marah mendengar jawaban itu. Matanya menatap tajam, rahangnya mengeras, dan tangannya terkepal erat. Kamu itu sudah gak ingat dengan jasa-jasaku dulu. Aku yang mengurusmu sejak orang tua kita tiada ya. Aku yang kerja keras biar kamu bisa sekolah sampai tamat. Sekarang kamu jadi karyawan tetap di pabrik, gaji besar, punya usaha sampingan pula. Sudah lupa semua itu, kata Bang Malik dengan nada menyudutkan. Dani menarik napas panjang. Tenang dulu bang, aku tidak akan pernah melupakan itu semua. Abang sudah banyak berjasa padaku, kuucapkan terima kasih. Tapi tolong jangan minta tanah warisan itu. Bang Malik tertawa sinis. Hanya terima kasih saja, Dik. Kamu sudah jadi orang kaya sekarang, tapi masih mau tanah itu. Memang benar-benar kelewatan kamu. Ya sudah, berarti memang kamu ingin hubungan persaudaraan kita putus. Jangan pernah panggil aku abang lagi, atau mencariku. Tanpa menunggu jawaban, Bang Malik berdiri dan pergi meninggalkan rumah Dani. Bahkan panggilan Dani tak dihiraukannya. Sambil menahan kecewa, Dani hanya bisa menatap kepergian kakaknya. Mas, Arina kembali memanggil suaminya dengan suara pelan. Dani menoleh ke arahnya dan memberi isyarat agar Arina mendekat. Tak apa Rin, hanya sedikit masalah saja. Nanti juga biasa lagi, ujarnya menenangkan. Namun, Arina tetap terlihat khawatir. Ia tahu bahwa Bang Malik bukanlah tipe orang yang mudah melupakan sesuatu begitu saja. Apalagi rumah mereka berdekatan, hanya terpisah oleh satu jalan kecil. Masih yakin gak apa-apa? Ku dengar tadi masalahnya serius sekali. Suara Bang Malik juga terdengar sampai belakang. Sepertinya dia benar-benar marah, ujar Arina dengan nada cemas. Dan dia tersenyum tipis, mencoba menenangkan istrinya. Sudah, kamu gak usah ikut pusing. Biar masih yang selesaikan sendiri. Nanti sore kita jalan-jalan ya, katanya sambil mengusap kepala Arina lembut. Jalan desa yang Dani lalui pagi itu tampak lenggang. Di kanan kiri jalan, sawah-sawah hijau terbentang luas, memberikan pemandangan yang menyejukkan. Udara segar menyapa setiap langkahnya. Namun hati Dani tetap terasa berat setelah pertengkarannya dengan Bang Malik. Tak lama kemudian, rumah Bang Malik terlihat dari kejauhan.
Meski perasaannya tidak enak, Dani memutuskan untuk mampir. Mungkin pikirnya, ini adalah kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka. "Mau apa kamu kesini?" Suara keras Bang Malik terdengar bahkan sebelum Dani sempat turun dari motornya. Dani mencoba tersenyum. "Aku nggak maksud apa-apa, Bang. Hanya ingin berdamai saja." "Damai? Apa kamu sudah sadar atas kesalahanmu? Mana sertifikatnya?" tanya Bang Malik, masih dengan nada penuh emosi. "Astagfirullah, Bang. Aku memang ingin berdamai dan tetap bersaudara denganmu. Tapi tanah itu tidak ada kuberikan pada siapapun. Mohon maaf, Bang," ujar Dani dengan tenang. Bang Malik mendelik. "Sudah berani membantah kamu ya? Dengan abangmu ini? Lain kali tak usah mampir ke sini kalau hanya ingin mengajak ribut." Dani tetap mencoba bersikap sabar. "Aku hanya ingin menyambung kembali tali silaturahim kita, Bang. Jangan sampai terputus, apalagi hanya karena tanah warisan. Untuk apa, Bang?" Bang Malik menghela napas panjang. "Tanah itu mau abang jual. Kamu tahu kan, abang sekarang menganggur. Anak istri abang juga butuh makan, belum kebutuhan lainnya. Apa kamu gak kasihan sama abang?" Dani terdiam sejenak, lalu berkata, "Begini saja, Bang. Gimana kalau sementara waktu kebutuhan abang sekeluarga biar aku bantu. Nanti juga aku bantu cari pekerjaan untuk abang." Bang Malik malah tersinggung mendengar tawaran itu. "Kamu mau menghina abang ya? Biar jelek begini abang masih mampu cari kerja sendiri. Pergi sana, jangan ganggu aku lagi." Dengan berat hati, Dani menuruti perintah itu. Ketika dia menyalakan motornya, sekilas dia melihat Kak Bella, istri Bang Malik, menatapnya dari jendela dengan wajah dingin. Dani hanya menggeleng pelan, tanpa mengucap sepatah kata pun. Ia melajukan motornya keluar dari gerbang rumah Bang Malik, meninggalkan segala pembicaraan yang mungkin mereka lakukan di belakangnya. Jalanan mulai dipadati kendaraan. Dani sedikit terlambat karena urusan yang baru saja selesai diurusnya. Namun, setelah perjalanan sekitar 30 menit, ia akhirnya sampai di pabrik. Beruntung, jam kerja belum dimulai, sehingga ia masih punya waktu untuk duduk sejenak. Sebagai seorang karyawan biasa, Dani merasa bersyukur atas pekerjaannya. Apalagi ini hari Sabtu, jam kerjanya hanya setengah hari. Dan setelah itu, ia biasanya mengunjungi yayasan yang menampung anak-anak kurang mampu. Di sana, anak-anak diajarkan berbagai keterampilan dan seni setelah pulang sekolah. Pagi-pagi sudah melamun saja, Dan. Suara Rizwan, temannya yang juga aktif di yayasan, membuyarkan lamunan. Sudah datang, Riz," sahut Dani sambil tersenyum tipis. "Lagi menikmati kopi hitam nih, kamu mau? Biar aku pesan ke kantin." "Terima kasih, Dan. Gak usah repot-repot. Aku sudah ngopi tadi di rumah. Tapi pagi ini kamu kok kelihatan lesu ya? Gak seperti biasanya." Dani hanya tersenyum kecil. "Oh itu, gak apa-apa, Riz. Semua baik-baik saja." "Sorot matamu gak bisa bohong loh," balas Rizwan sambil terkekeh. "Ya sudah, aku pamit dulu. Sudah ada kerjaan menunggu." Syukurlah, pikir Dani. Rizwan tidak bertanya lebih lanjut dan jauh. Langsung masuk ke ruang kerja. Siang itu di yayasan tempat mereka biasa berkegiatan, Dani melatih anak-anak untuk paduan suara. Namun sesekali ia menangkap tatapan Rizwan yang penuh tanda tanya. "Cerita aja, Dan, sama aku. Siapa tahu hati kamu lebih lega. Jangan dipendam sendiri," sapa Rizwan saat melewati aula. Dani menghela napas panjang. Iya, makasih, Riz. Nanti aku ceritakan kalau memang harus," jawabnya, mencoba menolak secara halus. "Sebenarnya ada apa sih? Sampai-sampai kamu terlihat kurang fokus hari ini," desak Rizwan lagi. Dani ragu sejenak, tapi akhirnya berkata, "Masalah pribadi ini, Riz. Tapi aku memang butuh pencerahan." Ia pun menceritakan garis besar masalah keluarganya. "Rumit sekali ya masalah keluargamu," tanggap Rizwan mengelus dagunya. "Yang aku bingung, kenapa Bang Malik bilang kamu orang kaya? Padahal kamu sendiri bilang modal warung itu dari tabunganmu untuk Arina. Itu pun supaya dia punya kegiatan di rumah." Dani hanya mengangguk kecil, lalu menjelaskan lebih lanjut rencananya untuk membangun tempat kos di tanah warisannya. Namun saran Rizwan membuatnya berpikir ulang. Sebaiknya rencana itu ditunda dulu, Dan apalagi sedang ada masalah. Takutnya niat baik kamu malah disalahartikan oleh Bang Malik. Dani mengangguk setuju.
Saran itu masuk akal. Selama ini ia memang cenderung menggampangkan perasaan kakaknya. Sore itu, Arina terlihat cantik dengan kerudung dan gambis senada. Ia sudah siap sejak ba'da asar untuk pergi jalan-jalan sesuai janji Dani. Namun keributan kecil di warung mengalihkan perhatian mereka. "Kamu sama saja dengan Dani, pelitnya gak ketulungan Arina." Suara Kak Bella terdengar melengking di dalam warung. Dani segera menghampiri. "Ada apa ini?" tanyanya tegas. Kamu yang ajari Arina pelit ya?" Kak Bella mendekati Dani dengan sorot mata penuh amarah. "Aku cuma minta beras 5 kilo, telur, mie dan minyak goreng. Tapi dia gak mau kasih, katanya mau bantu keluarga. Mana buktinya?" Dani mencoba menenangkan suasana. "Maaf Kak Bella, bukan begitu maksudnya. Arina hanya terbiasa meminta izin dulu padaku sebelum melakukan sesuatu." Namun Kak Bella tidak peduli. "Aku ini lebih tua dari kalian, jadi aku berhak ambil apa yang aku mau." Dani menghela napas panjang. Berusaha sabar, ia meminta Arina menyiapkan semua permintaan Kak Bella. Setelah itu, ia sendiri yang menata barang-barang tersebut di atas motor Kak Bella. "Mas sabar ya, semoga ada rezeki lebih sebaik gantinya," ucap Arina lembut, mengusap punggung Dani. "Amin," jawab Dani lirih. Ia menutup warung dan mengajak Arina masuk ke rumah. "Kita di rumah saja ya mas, aku sudah gak mood jalan-jalan. Capek rasanya habis bertengkar dengan Kak Bella," ujar Arina sambil duduk selonjor di kursi tamu. Belum sempat Dani menjawab, terdengar suara gedoran keras di pintu depan. "Dani, bukan pintu! Sudah berani lancang kamu ya?" Gedor di pintu terdengar semakin keras. Dani meminta Arina untuk masuk ke kamar dan diam di sana. Sedangkan ia segera membuka pintu. Bang Malik berdiri tegak di depannya. Tatapannya begitu tajam dan rahangnya mengeras, seperti saat tadi pagi ketika menahan emosinya. "Kamu apakan Bella? Kenapa dia pulang sambil menangis? Dia bilang kamu teriak-teriak dan membentaknya." "Apa? Kenapa Kak Bella bercerita seperti itu pada Bang Malik? Beda sekali dengan kenyataannya." Dani menenangkan hati sambil berpikir. Lalu ia mempersilahkan kakaknya untuk masuk dan duduk. "Gak usah basa-basi, cepet jelasin." Suara Bang Malik masih terdengar keras. Dani menghela napas panjang dan menatap wajah Bang Malik yang terlihat sangat marah. "Apa yang dikatakan Kak Bella itu tidak benar Bang. Malahan dia sendiri yang bersikap tidak sopan di sini." "Tidak sopan gimana? Kamu jangan fitnah istriku." "Maaf Bang, tapi aku gak bermaksud untuk memfitnah Kak Bella. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Dia datang dan masuk ke warung Arina tanpa permisi, kemudian mengambil beras tanpa bicara. Saat ditegur istriku, Kak Bella marah dan teriak-teriak. Apa itu baik?" "Jangan menuduh sembarangan. Aku bisa laporkan kamu pada pihak yang berwajib atas perbuatan yang tidak menyenangkan," ancam Bang Malik. Dani menggelengkan kepala. "Silahkan kalau mau lapor Bang. Aku tidak takut. Tapi abang juga harus punya bukti kalau yang dituduhkan padaku itu semua memang benar." Bang Malik tak lagi bicara, hanya menatap Dani sambil sesekali melihat-lihat seisi ruangan. "Abang mau minum?" tawar Dani setelah beberapa lama hening, tidak ada suara. Bang Malik membuang muka seolah tak mendengar ucapan itu. Hanya deru nafasnya yang masih terdengar cepat. Mungkin masih menahan sesak di dada. "Abang mau minta ganti rugi?" Kata-katanya membuat Dani tercengang. Tidak habis pikir dibuatnya, apalagi yang diinginkan oleh Bang Malik. Seingat Dani, tak pernah sekalipun ia dan Arina merusak barang atau apapun yang dimiliki Bang Malik. Kenapa harus meminta itu tanpa sebab yang jelas? Sifat Bang Malik sebenarnya baik, tapi sejak kena PHK di tempat kerjanya, ia mulai berubah. Mudah marah, tersinggung, dan banyak lagi yang lainnya. Bukan hanya itu, Kak Bella juga jadi sering kasar pada Arina. Dani selalu berusaha untuk memahami mereka, tapi ada saja masalah yang dibuatnya. Tak jarang membuat ia dan Arina jadi tak nyaman menjalani hari-hari mereka. "Ganti rugi apa Bang?" tanyanya hati-hati. "Ganti rugi karena telah menyakiti Bella. Aku tak rela siapapun melakukan itu padanya. Sekarang berikan aku sertifikat tanah milikmu, agar kami tak mengganggu kalian lagi." Itu lagi yang dimintanya. Apa tak ada yang lain? "Bang, kenapa harus sertifikat tanah itu? Dan apa hubungannya dengan Kak Bella?" tanyanya lagi.
Kami tak merasa abang dan Kak Bella mengganggu selama datang kemari dengan niat baik. Pintu rumah ini selalu terbuka untuk kalian. Tak perlu, Dani. Abang hanya ingin sertifikat itu saja, jawabnya ketus. Bagus kalau tidak merasa terganggu. Paling tidak kami tidak perlu lagi bolak-balik ke sini setelah menerima apa yang ku mau. Gak bisa, Bang. Itu milikku. Mau kugunakan untuk merancang masa depanku di sana. Dani mulai hilang rasa sabar. Kalau dia bukan kakaknya, sudah ia suruh pergi dari tadi. Sombong. Kamu pikir aku tak punya masa depan? Mulai saat ini jangan pernah minta bantuanku lagi saat kamu ada kesulitan. Ingat itu, seru Bang Malik sambil beranjak pergi dan membanting pintu. Mas, apa sebaiknya kita pindah saja? Rasanya makin kesini makin banyak masalah. Kalau enggak Bang Malik, Kak Bella yang kemarin ngajak ribut. Aku enggak enak kalau begitu terus setiap hari, ungkap Arina. Arina mulai mengeluarkan unek-uneknya. Kasihan memang, dia tak punya salah tapi harus terlibat dalam masalah yang dibuat oleh kakaknya sendiri. Sebenarnya sudah Mas pikirkan hal itu, tapi yang dekat dengan pabrik tempat Mas kerja belum ada rumah yang mau disewakan. Kalau harus beli rumah baru, Mas belum sanggup. Lagian rumah ini juga sayang kalau ditinggal, banyak kenangannya. Rumah yang mereka tempati itu memang peninggalan kedua orang tua Dani. Sedangkan Bang Malik menempati rumah kakek dan nenek mereka, karena tak ada lagi yang bisa mengurus dan menempatinya. Artinya, Dani dan Bang Malik sama-sama mendapatkan rumah dan juga tanah. Namun tak tahu apa penyebabnya, hingga Bang Malik meminta juga apa yang menjadi hak Dani. Iya juga ya Mas, Arina manggut-manggut tidak mengerti. Mendingan jangan terlalu dipikirkan kayaknya Mas, biarlah semua berjalan apa adanya. Lagian kalau cari rumah sewa yang jauh dari tempat kerjanya Mas, kasihan juga, nanti jadi sering terlambat nyampe sana. Bukan hanya terlambat, tapi juga kena teguran dari pihak pabrik. Jangan-jangan nanti Mas malah disuruh push up sama atasan, canda Dani. Arina tertawa mendengarkannya. Sesaat tak ada lagi wajah sedihnya. Hari semakin malam, udara pun bertambah dingin. Suara jangkrik saling bersahutan menambah suasana malam menjadi lebih syahdu. Arina menyiapkan makan malam, karena sejak sore tadi mereka belum sempat makan. Beberapa masalah yang terjadi hari ini membuat Dani dan Arina lebih banyak termenung. Kesalahan apa yang telah dilakukan hingga semua ini terjadi? Mas, ayo makan, ajak Arina saat semuanya telah siap. Dani mengangguk dan mengikuti Arina ke ruang makan. Mereka duduk saling berhadapan. Setelah itu Arina mulai mengambilkan makanan untuk Dani, lalu mengambil makanan kembali untuk dirinya. Meski masakan Arina sederhana, tapi mampu membuat Dani menambah porsi makan. Arina tersenyum senang melihat suaminya makan begitu lahap. Tambah lagi, pinta Dani. Mas, ini sudah porsi ketiga loh. Kakak Arina sambil mengambilkan nasi beserta lauknya. Masakanmu enak, Mas suka banget. Apalagi dari sore belum makan. Alhamdulillah kalau Mas suka, jadi makanannya nggak mubazir. Iya, jawab Dani sambil menghabiskan porsi terakhir. Lalu minum segelas air putih yang sudah disediakan oleh Arina. Mas, kapan-kapan ajakin anak-anak yayasan kemari dong, biar ramai di rumah. Aku juga nggak kesepian, ujar Arina. Dia memang menyukai anak-anak. Terkadang sering mengajak bermain anak tetangga. Di usia pernikahan yang kedua ini, mereka memang belum dikaruniai buah hati. Siap sayang, nanti Mas ajak mereka kemari, ujar Dani sambil mengelap mulut dengan tisu karena habis makan. Maafkan Mas ya, belum bisa ngasih keturunan. Shh, Mas gak boleh bilang begitu. Semuanya sudah diatur Allah. Mungkin saja saat ini bukan waktu yang tepat untuk punya anak. Arina mengusap lembut tangan Dani. Iya juga sih. Oh iya, hampir lupa. Besok lusa Mas ada tugas untuk mengunjungi cabang pabrik di Yogyakarta selama 3 hari. Ada beberapa bagian divisi yang harus Mas benahi. Kamu mau di sini saja atau gimana? Arina nampak berpikir sejenak, kemudian menggeleng. Kayaknya aku kepingin nginep di rumah ibu aja Mas. Udah 1 bulan gak kesana kan? Aku kangen. Oh iya, ya udah. Besok Mas antar ke sana. Sekarang sudah malam, kita istirahat, ajak Dani.
Arina menurut dan mulai membereskan meja makan sebelum menyusul Dani ke kamar. "Kalian sedang ada masalah?" Ucapan ibu mertua membuat Dani dan Arina saling berpandangan. "Nggak ada, Bu. Kok ibu bisa bilang begitu?" sahut Arina dengan lembut pada ibunya. "Raut wajah kalian berbeda dari biasanya. Kalau ada masalah itu selesaikan baik-baik. Lebih baik salah satu mengalah, jangan sama kerasnya." Tatapan teduh ibu dan juga kata-katanya mampu menyejukkan hati Dani. Sudah lama memang mereka tidak datang ke rumah ibu walau hanya sekedar melepas rindu atau menerima nasihat darinya. Mungkin masalah yang Dani alami sekarang karena sudah melupakan beliau hingga langkah mereka sampai di rumahnya. Meski hanya seorang mertua, tapi ibu sangat menyayanginya. Dani merasa bersalah telah lalai memperhatikannya. "Kami nggak apa-apa kok, Bu. Saya kesini mau mengantar Arina menginap di rumah ibu karena kebetulan saya ada tugas keluar kota selama 3 hari, jelas Dani. "Oh, syukurlah kalau kalian baik-baik saja. Menginaplah di sini, Nak. Kamu juga, Dani. Malam ini tidur di sini saja, jangan sungkan." "Iya, Bu, terima kasih. Rencananya memang begitu. Nanti pulang dari luar kota juga saya kemari lagi dan menginap beberapa hari." "Loh, Mas gak masuk kerja nanti? Rumah ibu kan jauh ke sana," ujar Arina. "Mas sudah mengajukan cuti untuk 3 hari setelah pulang dari luar kota. Karena besok-besok Mas pasti sibuk ngurus kerjaan. Belum tentu bisa menginap lagi di sini." Padahal bukan itu alasan utamanya. Telepon dari Bang Malik semalam mengusik pikirannya. Sepertinya memang harus segera diselesaikan, dan Dani tak mau Arina terkena imbasnya dari masalah keluarganya. Ibu dan juga Arina tersenyum tanpa bertanya lebih lanjut lagi. Mereka asik berbincang sambil melepas rindu. Dani bisa bernapas lega. 3 hari sudah berlalu. Dani menemui Bang Malik di rumahnya. Sengaja dia tak bercerita pada Arina, takut membuat istrinya cemas. "Gimana? Apa kamu mau menuruti permintaanku?" tanya Bang Malik dengan nada sedikit ramah. Sikapnya mulai lembut dan tak lagi keras seperti kemarin. Namun, apakah sikapnya akan tetap sama setelah mendengar jawaban Dani nanti? Dani menarik napas dalam sebelum mengucap kata. Semoga saja Bang Malik mau mengerti. "Begini, Bang. Sebenarnya aku tak bisa menyerahkan tanah itu pada Abang. Tapi aku mau buat usaha di tanah itu dan mau mengajak Abang untuk ikut mengurus usahaku. Gimana? Soal bayaran tak perlu khawatir. Abang akan rutin menerimanya setiap bulan," jelas Dani dengan hati-hati. Akan tetapi, sepertinya Bang Malik tidak menyukai rencananya itu. Wajahnya tak lagi menunjukkan senyum ramah. "Kamu mau menghina dan meremehkan abangmu ini? Mau jadikan aku kacungmu? Kalau cuma mau minta gaji, aku bisa lakukan di tempat lain, bukan di tempatmu. Aku lebih tua darimu, seharusnya aku yang mengatur, bukan kamu." Bang Malik mulai ngomel-ngomel lagi. Dani semakin bingung dibuatnya. Namun dia ingin tetap mempertahankan tanah itu. "Aku sih terserah abang maunya gimana. Tapi abang juga harus ingat, tak semua keinginan abang bisa diikuti oleh semua orang," ujarnya membuat wajah Bang Malik merah padam. "Ngomong sama kamu itu susah banget. Dasar kepala batu. Pergi saja sana. Lama-lama muak aku lihat wajah kamu," gerutu Bang Malik. Ternyata benar apa kata Rizwan. Bang Malik pasti tersinggung dengan tawarannya karena dianggap merendahkan. "Bang, sebagai adik aku hanya ingin membantu. Biar kita urus usaha sama-sama," ujarnya. "Sekarang bilang begitu. Nanti kalau sudah berhasil beda lagi, kamu pasti akan tenang abang, iya kan?" "Astagfirullah, gak mungkin aku lakukan itu, Bang. Terus tanah milik abang bukannya masih ada?" tanya Dani. Penasaran juga dirinya. Kenapa Bang Malik mengincar tanahnya padahal dia sendiri punya tanah? "Sudah kujual, makanya aku minta punyamu untuk dijual. Hasilnya nanti kita bagi 2, ucapnya masih ngotot. Pantas saja bolak-balik minta tanah itu. Ternyata, "Maaf Bang, gak bisa," tegasku tanpa berkata yang lain lagi. Bang Malik melotot, lalu memberi isyarat dengan tangannya agar Dani segera keluar dari rumahnya. Sepertinya memang tak bisa lagi diselesaikan. Bang Malik tetap bersikeras dengan keinginannya.
Dani segera keluar dan pergi dari tempat itu. Lebih baik dia menenangkan diri dulu dan menyusul Arina di rumah ibunya. Beberapa hari menginap di rumah ibu, hati dan pikirannya mulai tenang. Arina juga tak banyak bertanya tentang masalahnya dengan Bang Malik. Dani hanya sedikit bercerita tentang bagaimana kerasnya keinginan Bang Malik. Dan Arina sudah cukup paham, karena itu dia tak pernah membahasnya lagi. Siang ini Dani dan Arina bersiap untuk kembali ke rumah karena besok Dani sudah mulai bekerja lagi. Butuh waktu 3 jam perjalanan dari kampungnya ibu menuju tempat tinggal mereka. Sudah kamu cek semua barang yang kamu bawa? Ada yang ketinggalan atau tidak? Tanya Dani untuk memastikan agar saat di jalan nanti tak perlu balik lagi hanya untuk mengambilnya. Sudah siap semuanya mas, tidak ada yang ketinggalan, jawab Arina sambil mengenakan kerudung instannya. Akhirnya mereka pamit pada ibu. Arina memeluk beliau sangat lama sebelum mereka pergi. Hati-hati di jalan, kapan-kapan menginaplah lagi di sini ya, ujar ibu. Insya Allah bu, kami pamit dulu, sahut Dani sambil mencium punggung tangan ibu. Setelah itu mereka pergi. Arina beberapa kali menoleh ke belakang untuk melihat ibunya yang mengantar hingga teras rumah. Mungkin karena masih rindu. Di perjalanan, mereka banyak berhenti. Arina memintanya untuk mampir ke beberapa tempat. Katanya ingin sekalian refreshing menikmati indahnya suasana kota. Sudah lama tak jalan berduaan dengan emas, katanya. Dani tersenyum dan memberikan kesempatan pada Arina untuk membeli apa saja yang diinginkannya selama di jalan. Terkadang mereka juga berhenti untuk sekedar makan dan istirahat. Perjalanan yang biasanya ditempuh selama 3 jam, ini menjadi 5 jam. Namun tak menjadi masalah bagi Dani karena menyenangkan hati Arina itu lebih utama. Mas gak capek? Tanya Arina yang duduk di belakangnya di atas motor. Enggak Ri, dijalankan kita sudah banyak istirahat dan tenaga mas juga masih full. Candanya membuat Arina tergelak sambil memukul pelan punggungnya. Mereka menikmati perjalanan yang penuh canda tawa itu hingga tak terasa sudah sampai di depan rumah. Suasana begitu sepi, daun-daun kering bertebaran di muka halaman mereka. Maklum, selama seminggu rumah tak terurus. Saat menemui Bang Malik pun, Dani tak mampir ke rumah walau hanya sekadar melihat keadaan saja. Arina tak langsung masuk ke dalam rumah. Dia duduk di teras bermaninya mengambil barang-barang bawaan mereka dari atas motor. Ayo masuk, ajaknya. Arina mengangguk kemudian berdiri dan membuka pintu rumah. Astagfirullah mas, pegik Arina. Dia terlihat sangat kaget dan ketakutan. Dani yang penasaran segera melonggok ke dalam rumah. Tak menyangka, keadaan di dalam tak seperti biasanya. Rumah terlihat berantakan sekali. Barang-barang berserakan di dalam ruang tamu. Dani segera menyalakan lampu dan melihat ruangan lainnya. Sama, berantakan sekali. Terlebih saat melihat kamarnya, sudah mirip dengan gudang yang tak terurus. Arina yang mengikuti dari belakang terlihat tak percaya dengan apa yang terjadi saat ini. Dia menutup mulut dengan kedua tangannya. Mas, kenapa ini? Entah lari, mas juga gak tahu. Mungkin orang jahat yang mencari kesempatan karena rumah kita kosong selama seminggu kemarin. Dani melihat sekeliling kamar, lalu menatap Arina yang juga kebingungan. Mas mau ke rumah Pak RT dulu, mau lapor keadaan di sini. Kamu mau ikut atau menunggu di sini? Aku ikut mas, ucap Arina. Akhirnya mereka pergi ke rumah Pak Dedi sebagai ketua RT di lingkungan mereka, menceritakan apa yang mereka alami. Pak Dedi beserta beberapa orang polisi melihat keadaan rumah. Mereka mengecek setiap sudut rumah. Dari situ Dani baru tahu bahwa tak ada pintu dan jendela yang rusak. Ini pasti orang yang sudah mengenal rumah ini dan punya kunci cadangan, ujar salah satu dari mereka. Dani mulai berpikir siapa orangnya. Pikirannya tertuju pada seseorang, tapi dia tak berani menuduh, hanya bisa menerka-nerka saja. Mas, apakah orang itu? Shh, Dani memotong ucapan Arina. Belum pasti, Ri. Belum ada bukti yang mengarah padanya. Arina memilih untuk diam kembali. Dani berusaha untuk bersikap tenang agar istrinya tidak panik.
Kasihan dia, sudah lelah di perjalanan masih harus mengalami hal yang tidak mengenakan. Istirahatlah, kita bisa tidur di warung karena hanya tempat itu yang masih rapi, ujarnya pada Arina yang diikuti oleh anggukannya. Dia terlihat sangat letih sekali. Dan, Rin, apa yang terjadi? Teriakan Bang Malik dari luar rumah terdengar hingga dalam. Dani menemuinya. Ada yang masuk dan mengacak-ngacak seisi rumah, Bang. Bang Malik tertawa membuat Dani mengerutkan dahi. Makanya, jangan sok pada abangmu ini. Kena batunya kan sekarang. Jangan begitulah, Bang. Jika tak ingin membantu, setidaknya jangan menertawakan, tegur Dani. Abang mau tahu, semua pintu rumah dan jendela tidak ada yang rusak. Kesimpulan sementara pelakunya adalah orang yang benar-benar tahu situasi rumah ini. Dan dia punya kunci cadangan. Kamu menuduhku? Suara keras Bang Malik mampu menarik perhatian orang-orang yang masih ada di dekat mereka. Tak ada yang menuduh abang. Aku hanya menceritakan apa yang aku tahu. Itu saja, balas Dani. Selalu saja berburuk sangka. Hal inilah yang membuat Dani malas untuk menceritakan apapun pada Bang Malik. Mereka sama-sama diam. Entah apa yang ada di benak Bang Malik saat ini. Sedangkan Dani hanya berpikir mungkinkah orang itu sangat mengenalku. Beberapa hari kemudian, Dani dan Arina baru bisa berbenah rumah. Rasa lelah telah membuat mereka enggan menyentuh barang-barang yang bertebaran di beberapa ruangan. Mas, biar aku saja yang bereskan. Mas kan baru pulang kerja, pasti capek. Dia tersenyum. Tak apa, Mas juga mau bantuin, biar cepat selesai. Arina melanjutkan kembali kegiatannya, memisahkan barang yang masih terpakai dan juga yang tidak karena sudah rusak. Setelah itu melihat pakaian yang juga ikut terserak. Sungguh, kesalahan apa yang sudah Dani buat hingga membuat orang lain sebegitu jahatnya pada mereka. Tak ada keluhan yang keluar dari mulut Arina. Dia terus saja bebenah hingga hampir selesai. Lalu pamit untuk membuat makanan juga minuman. Sore ini memang cuaca sangat cerah. Paling enak duduk di beranda rumah sambil makan gorengan dan teh hangat manis. Ruang tamu sudah rapi seperti semula. Sebagian dari ruang kamar mereka pun sudah beres. Tinggal melipat pakaian-pakaian dan merapikan lemari saja. Badan rasanya pegal-pegal. Dani ingin istirahat sejenak. Lalu melangkah menuju teras rumah dan duduk di atas balai bambu. Mas, ini makanan dan minumannya. Arina datang beberapa saat setelah Dani duduk. Makasih Ri, sini duduk. Dani memintanya untuk menemaninya beristirahat di beranda rumah. Kalian kemari, aku mau nunjukin siapa orang yang bermuka dua. Di depan dia baik, tapi di belakang dia berani menuduh suamiku berbuat jahat. Teriakan Kak Bella terdengar begitu memekakan telinga. Dia datang saat Dani dan Arina masih duduk-duduk di beranda rumah, memanggil para warga hingga berkerumun di depan rumah mereka. Ada apa Mbak Bella? Siapa yang jahat? Mbah Daryo yang berdiri di barisan depan melangkah pelan, mendekati Kak Bella. Sementara warga yang lain hanya menatap wanita itu kebingungan. Mbah, lihatlah sepasang suami istri itu. Mereka asik duduk-duduk berduaan, sedangkan suamiku di rumah uring-uringan karena fitnah mereka. Kak Bella berkata lantang dan berapi-api sambil menunjuk ke arah Dani dan Arina. Fitnah? Memang fitnah apaan? Masa iya Bang Dani memfitnah kakaknya sendiri? Beberapa ucapan warga yang masih bingung terdengar hingga ke telinganya. Arina terlihat tegang. Dani tahu dia takut terjadi keributan meskipun mereka tak melakukan apa yang dituduhkan oleh Kak Bella. Dia sudah fitnah Bang Malik yang mengacak-acak rumahnya. Padahal kami tak tahu apa-apa. Bahkan suamiku diberitahu saat kejadian oleh Pak RT, ucap Kak Bella. Astagfirullah, padahal Dani tak menuduh Bang Malik. Waktu itu hanya menceritakan apa yang menjadi dugaan polisi. Dani menggenggam tangan Arina dan memberikan isyarat padanya untuk mundur dan berdiri di belakangnya. Suasana mulai riuh. Beberapa di antara warga ada yang mulai percaya. Wah, sama kakaknya sendiri kok begitu. Jahat sekali. Tega banget fitnah abangnya sendiri, padahal belum tentu juga dia yang melakukan. Dani menggeleng, lalu menarik napas panjang. Ku coba untuk menjelaskan pada mereka bahwa itu tidak benar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon maaf. Izinkan saya menjelaskan sedikit saja soal kemarin, ucap Dani. Gak
Enggak, semuanya sudah jelas. Kamu memang nuduh Bang Malik kan? Kak Bella berteriak lagi. Kak, aku gak pernah menuduh apapun pada Bang Malik, bantah Dani. Bohong, kamu bohong karena takut dihakimi warga kan? Ayo, aku saja, biar masalah selesai. Kalau gini kan gak enak, apalagi yang kamu tuduh itu suamiku, abangmu sendiri. Dengar Kak Bella, sungguh, aku tak pernah melakukan hal itu. Kakak bisa tanya pada Arina, ujar Dani sambil menoleh pada istrinya yang menganggukkan kepala. Kalian suami istri, pasti sudah kerja sama buat jebak suamiku kan? Kalian pikir aku bodoh? Lagi pula mana mau kalian ngaku? Kak Bella melipat kedua tangannya di dada. Dia menatap mereka sinis, tak percaya pada apa yang sudah Dani jelaskan tadi. Udahlah, ngaku aja Bang Dani. Sama abangnya sendiri kok gitu. Baik-baiklah kalian. Apalagi orang tua sudah tidak ada yang akur sesama saudara tuh. Pas gitu tetangga dekat Dani tiba-tiba muncul, meminta hal yang sama padanya, mengakui semuanya. Iya, ngaku aja. Ayo ngaku, gak usah mengelak lagi. Apa kamu mau dikebukin? Ayo, yang lain hajar saja si Dani, hasut seseorang. Warga semakin kisruh. Mbah Daryo membantunya untuk menenangkan warga. Namun mereka semua sudah terpengaruh dan banyak yang mendekat pada dengan wajah garang mereka. Arina ketakutan. Dani memintanya untuk masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Sementara warga semakin mendekat dan berteriak sangat keras. Pukul! Siksa saja dia! Hajar! Sayup Dani mendengar Arina berteriak dari dalam rumah meminta pertolongan. Hentikan! Jangan lakukan itu pada Mas Dani! Mas! Tangan-tangan kekar itu terus memukul Dani bertubi-tubi. Meski ia memohon agar mereka berhenti, tapi mereka tak peduli. Mereka tak mau tahu. Dani berusaha melindungi kepalanya sambil merintih menahan sakit. Namun pukulan itu tetap berlanjut dan tak berhenti. Sudah, jangan lakukan lagi. Kasihan Dani, tolong hentikan. Terdengar suara Mbah Daryo yang berusaha untuk menghentikan mereka. Namun tenaganya tak sebanding dengan kekuatan orang-orang yang hanya mendahulukan emosinya tanpa mengetahui yang sebenarnya. Tubuh Dani semakin terasa sakit. Ia tak mampu lagi menahan pukulan itu. Apalagi melawan seorang diri. Mereka terlalu beringas, hingga pandangannya mulai gelap dan hanya terdengar teriakan Arina. Mas Dani! Dani tak merasakan sakit lagi. Namun di mana ia sekarang? Tempat ini terasa asing baginya. Sebuah taman yang indah, belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia melangkah menyusuri jalan setapak, berusaha mencari jalan pulang. Arina, ia harus bertemu dengan istrinya. Pasti Arina sedang mencarinya. Ia tak biasa sendiri. Dani terus melangkah, belum juga menemukan jalan pulang. Hanya hamparan rumput hijau dan bunga-bunga di sekitarnya. Di sisi kanannya ada sungai yang jernih. Ia berhenti untuk meminum air sungai itu dan membasuh wajahnya. Segar, namun tak ada luka sedikit pun saat ia menyentuh wajahnya. Bukankah tadi mereka memukulnya? Tak mungkin jika tidak ada luka. Di seberang sungai, ia melihat seorang laki-laki tua berjanggut putih. Siapa dia? Laki-laki itu menyeberangi sungai, berjalan di jembatan yang berada di atas sungai itu, lalu mendekat ke arah Dani. Wajahnya bersih dan bercahaya. Ia tersenyum kepada Dani. Bersabarlah dengan yang sedang kamu alami, anak muda. Ini hanya sementara, tidak akan selamanya. Kamu pasti kuat. Dia merangkul Dani, mengusap wajahnya dan pergi. Laki-laki tua itu terus berjalan, menghilang di antara kabut yang tertutup awan putih hingga tubuhnya tak terlihat lagi oleh Dani. Apakah ini nyata? Ataukah mimpi? Pandangannya terasa gelap kembali. Ia tak bisa merasakan apapun hingga terdengar suara isak tangis seorang wanita. Arina. Ia memanggilnya dengan suara lirih, berusaha membuka matanya, tapi sulit. Suara itu masih terdengar. Ia yakin itu Arina. Dia menangis. Apa yang terjadi? Genggaman tangan itu terasa hangat. Ia bisa merasakan kehadirannya. Istri yang selama ini menjadi penyejuk jiwanya. Mas, bangunlah. Ini aku. Suara Arina terdengar pelan di telinganya. Di sela-sela isak tangisnya, ia selalu memanggilnya.
Perlahan Dani membuka matanya. Kepalanya terasa sangat pening. Sekujur tubuhnya sakit dan ia kesulitan untuk bergerak. "Istirahat saja dulu Mas Dani, jangan banyak bergerak," kata Pak Dedi, menahan tubuh Dani yang berusaha untuk bangun. Dani melihat sekeliling. Tempat ini berbeda dari tempat yang ia kunjungi sebelumnya. Hanya tembok putih dan tirai yang mengelilingi tempat tidurnya. Arina duduk di samping kanannya, dengan tangan yang masih menggenggam tangan Dani. Di sisi lain, Pak Denny dan Mbah Daryo terlihat sedih. Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.